Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang poin B-nya, yaitu penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pada kesempatan ini, kompetensi dasar kita adalah yang pertama, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semangat dan komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan dasar negara Pancasila. Yang kedua, mengembangkan sikap bertanggung jawab dan berkomitmen sebagai warga negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang keempat, menyajikan hasil analisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ini diambil dari aspek keterampilannya. Setelah nanti anak ibu memperhatikan video ini atau setelah pembelajaran ini, ada tujuan atau indikator pencapaian kompetensi yang akan kita dapatkan setelah pembelajaran ini adalah yang pertama, bersyukur memiliki para pendiri negara yang memiliki komitmen terhadap bangsa dan negara. Jadi kita memiliki rasa syukur, ya, rasa syukur kita. Yang kedua, berperilaku peduli sebagai wujud pelaksanaan semangat dan komitmen para pendiri negara. Yang ketiga, mendeskripsikan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi setelah pembelajaran ini kamu mampu mendeskripsikan penetapan Pancasila itu sebagai dasar negara. Yang terakhir, di aspek keterampilannya nanti kamu mampu menyajikan hasil telaah penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kita lanjutkan kepada materi pokok kita, yaitu penetapan Pancasila sebagai dasar negara, yang dimana pada poin sebelumnya kita telah membahas proses perumusan Pancasilanya, yaitu pada sidang BPUPKI. Kini kita masuk setelah pembubaran BPUPKI, maka dibentuklah PPKI. Apa dasar pembentukan PPKI itu? Yaitu di mana kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua membuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan atas dasar prakarsa sendiri. Jadi pada kesempatan itu telah terjadi Perang Dunia Kedua pada saat itu, ya. Jadi pada kesempatan inilah bangsa Indonesia mengambil kesempatan untuk bagaimana bangsa Indonesia ini bisa merdeka. Jadi lepas dari jajahan. Lalu bagaimana terhadap keberadaan BPUPKI sebelumnya? Setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI pun dibubarkan. Dan sebagai gantinya dibentuklah PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945 oleh Jepang. Selanjutnya, keanggotaan PPKI. Untuk keperluan membentuk PPKI, maka pada tanggal 8 Agustus 1945 dibentuklah panitia yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. PPKI ini awalnya berjumlah atau beranggotakan sebanyak 21 orang. Namun pada tanggal 14 Agustus 1945, PPKI ini ditambah lagi anggotanya sebanyak 6 orang, sehingga jumlah anggota PPKI seluruhnya berjumlah 27 orang. Kita lanjutkan pada hasil sidang PPKI. 1 hari setelah
pernyataan kemerdekaan diproklamasikan, maka PPKI mengadakan sidang tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945. Jadi pelaksanaan sidang PPKI itu dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Apa hasil yang diperoleh atau apa keputusan yang diambil pada sidang PPKI itu? Yang pertama, yaitu PPKI menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, ya, keputusan yang didapat yaitu memilih presiden dan wakil presiden, di mana yang menjadi presiden adalah Insinyur Soekarno dan wakil presidennya adalah Muhammad Hatta. Dan yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Salah satu keputusan sidang PPKI adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat tercantum rumusan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara. Jadi di dalam pembukaan pengesahan UUD 1945 itu di dalamnya juga ada Pancasila. Jadi dengan demikian kita ditetapkanlah Pancasila itu sebagai dasar negara. Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Kalau ada hal yang tidak kamu pahami atau ada hal yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, silahkan kita berdiskusi di dalam WhatsApp grup PPKN Daring SMP Negeri 2 Pangkalan Kerinci. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.